Selamat siang, Bapak Ibu yang terhormat. Indonesia memiliki banyak potensi dan sumber daya alam yang belum dikembangkan secara maksimal, termasuk di dalamnya sektor pariwisata. Pembangunan bidang pariwisata diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, karena sektor pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan di bidang ekonomi. Provinsi Jawa Timur, khususnya Pulau Bawean, merupakan salah satu potensi unggulan dalam sektor pariwisata, baik berupa wisata alam, wisata budaya, wisata religi, dan wisata kuliner. Next. Dan sini, saya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentunya telah memiliki tugas dan fungsi demi mewujudkan pariwisata di Indonesia, khususnya di Pulau Bawean, Provinsi Jawa Timur. Yang pertama, perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata. Yang kedua, kekuasaan penuh dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu pengembangan wisata Pulau Bawean yang langsung ditangani untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri. Ketiga, bertindak langsung dalam taraf nasional dan internasional. Sesuatu yang khas dari Indonesia yang berkaitan dengan pariwisata bisa lebih dikenal oleh masyarakat internasional, apalagi dengan keterjangkauan informasi yang mengglobal. Terakhir, berperan penuh dan menjadi objek perhatian langsung, seperti pengalokasian dana yang tepat sasaran terhadap pariwisata yang terkait. Oleh karena itu, saya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengharapkan kerjasama yang sinergis dengan Komisi 10 DPR. Next. Berbicara mengenai wisata lokal yang ada di Indonesia, Pulau Bawean berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Bawean dapat dikaitkan sebagai wisata tersembunyi dari Kabupaten Gresik karena wisata ini belum banyak diketahui dan dikunjungi oleh wisatawan baik lokal, nasional maupun mancanegara. Pulau ini terletak di Laut Jawa sekitar 120 km sebelah utara Gresik. Secara administratif, pulau ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Gresik. Next. Latar belakang permasalahan ini berdasarkan laporan yang saya terima dari Gubernur Jawa Timur. Yang pertama, kultur yang belum terekspos. Riok Ponorogo, sangat tidak asing di telinga kita bahwa ini merupakan salah satu seni pertunjukan budaya yang sangat terkenal di Jawa Timur. Namun di sisi lain, masih banyak seni pertunjukan lainnya yang ada di Jawa Timur. Seperti data dari Alpari Research, pada diagram tersebut menjelaskan beberapa seni pertunjukan lainnya yang ada di Jawa Timur sebagai potensi yang dapat kita kembangkan. Seperti ludruk, pementasan wayang, dan lainnya. Seni pertunjukan juga bukan satu-satunya budaya yang ada di Jawa Timur, melainkan masih banyak budaya lainnya, salah satunya potensi batik dan anyaman dari masing-masing daerah. Next. Selanjutnya, tingkat pengangguran cukup tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika Jawa Timur, menunjukkan tingkat pengangguran terbuka dengan rata-rata dalam kurun waktu 3 tahun, dari 2017 hingga 2019, di Kabupaten Gresik cukup tinggi dan menjadikan Gresik peringkat 34 dari total 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Yang selanjutnya, Pulau Bawean didominasi oleh Pulau Perantau. Diketahui Pulau Bawean dijuluki sebagai Pulau Putri, yang dimana para pria meninggalkan rumah mereka untuk mendapatkan uang dan kembali ke rumah mereka. Namun di sisi lain, para perantau yang melakukan imigrasi mampu menangkap peluang kerja di pulau tersebut, sehingga dalam pengembangannya perlu didukung dengan kebijakan ketenagakerjaan yang kondusif, khususnya di Pulau Bawean. Selanjutnya. Next. Kaya akan objek wisata. Selain wisata alam, juga terdapat objek wisata lain seperti kesenian budaya, wisata religi, situs sejarah, wisata kuliner, dan tentu saja wisata pantai dan gunung. Seperti data dari Alpara Research yang memberikan data bahwa wisata pantai dan gunung merupakan salah satu yang sangat digemari baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Dari data tersebut, dapat kita representasikan bahwa dengan adanya pengembangan potensi wisata di Pulau Bawean akan meningkatkan baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Fakta sebenarnya bahwa Pulau Bawean tidak hanya wisata pada umumnya, akan tetapi Pulau Bawean menawarkan paket komplit yang dimana tersedia wisata alam, wisata sosial budaya, wisata religi, wisata kuliner, dan wisata lainnya. Namun,
peran serta masyarakat dan pengembangan infrastruktur yang ada di Pulau Bawean menjadi salah satu problem utama yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, kami sebagai Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan menawarkan beberapa program akan menjadi solusi dalam permasalahan yang ada dengan memperhatikan core value dan core purpose di Pulau Bawean. Next. Hadirin yang kami hormati, kita telah bersama-sama tentang keresahan dan potensi yang ada pada Pulau Bawean, dan telah kita rangkum dengan baik pada latar belakang di atas. Oleh karena itu, kami dengan bangga menyatakan judul dalam program kami dengan nama Bawean The New Face of Indonesia. Dengan judul tersebut, nantinya kami berharap bahwa Pulau Bawean menjadi kiblat destinasi wisata terbaru di Indonesia yang menarik bagi turis mancanegara ataupun dari turis dalam negeri. Next. Hadirin yang kami hormati, program yang telah kami susun nantinya menjadi sebuah jalan dalam mencapai suatu tujuan di masa yang akan datang. Dan tujuan tersebut terproyeksi dan tergambarkan dengan baik dalam satu visi. Dan visi dalam program kami ialah terciptanya integrasi lokal wisata Bawean dalam sistem keberlanjutan, berbudaya, dan lokal pada tahun 2026. Next. Kemudian, untuk mewujudkan visi yang telah kami tetapkan, ada 3 poin core values yang menjadi acuan landasan program kerja kami. Core values tersebut diantaranya adalah sustainable, yaitu menjadikan Pulau Bawean sebagai destinasi pariwisata di Indonesia secara berkelanjutan. Kedua, kultur, memperkenalkan keragaman budaya setempat kepada khalayak umum, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Yang ketiga adalah lokal, mengembangkan sumber daya manusia dalam mengelola pariwisata daerah. Sustainable, kultur, dan lokal kami jadikan nilai inti untuk mewujudkan visi kami di bidang pariwisata di Indonesia. Next. Baik Bapak Ibu DPR yang terhormat, sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam tatanan pembahasan program dan solusi, marilah kita sejenak menengok ke dalam ranah pembahasan core purpose ataupun tujuan utama dalam pembangunan Pulau Bawean di Indonesia. Mungkin terbesit dalam kepala Bapak Ibu sekalian, mengapa sih pembangunan ini perlu diadakan? Nah, berangkat dari Sustainable Development Goals ataupun SDGs, terfokus pada poin ke-8, yaitu adanya pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, yang dimana kita diharapkan dapat mendukung kegiatan-kegiatan turisme yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mendukung kebudayaan serta produk lokal. Kemudian yang ke-9, tentang infrastruktur industri dan inovasi, yang dimana kita diharapkan untuk dapat membuat sebuah infrastruktur yang berkelanjutan, berkualitas, dan juga berwawasan lingkungan. Yang terakhir adalah 10 tentang mengurangi ketimpangan, yang dimana kita diharapkan untuk dapat tetap mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 40%. Bapak Ibu sekalian, dari semua poin-poin yang telah saya sampaikan, saya berharap dengan adanya pembangunan Pulau Bawean dapat membantu daripada terrealisasinya tujuan-tujuan tersebut. Dan tentunya, inti daripada tujuan kita dalam pembangunan ini dapat terrealisasi, yaitu Pulau Bawean sebagai tempat pariwisata yang berstandar pada nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan berstandar internasional. Yang dalam artian apa, Bapak Ibu sekalian? Dalam artian, dalam pembangunan Pulau Bawean nanti, kita akan tetap memegang pada nilai-nilai budaya, yang dimana nilai-nilai budaya tidak akan hilang. Nilai-nilai budayanya akan kita teruskan, akan kita lestarikan kepada anak cucu kita nanti, dan dapat kita promosikan dan perkenalkan ke mata dunia. Serta dengan pembuatannya nanti, kita akan berstandar internasional. Yang dalam artian apa? Pulau Bawean akan bisa bersaing dengan tempat-tempat wisata yang besar di dunia, entah itu dalam skala nasional ataupun baik dalam skala internasional. Next. Baik Bapak Ibu sekalian, inilah sedikit dari banyaknya potensi-potensi alam yang berada di Pulau Bawean. Sebut saja Kina Island, ada Gundul Hill, ada Sangkapura Harbor, ada Capegang. Next. Ada Garden Sea, ada Kastoba Lake, ada Captive Deer, dan ada Nova Island. Next. Bapak Ibu Dewan yang terhormat, selanjutnya saya akan memaparkan solusi-solusi kami. Yang pertama yakni infrastruktur. Next. Poin pertama dari infrastruktur di sini adalah sektor transportasi udara, yakni pengembangan Bandara Harun Thohir. Next. Untuk mewujudkan visi kami terhadap Pulau Bawean, kami percaya bahwa transportasi udara merupakan salah satu sektor penting dalam menunjang pariwisata guna mendatangkan turis ke Pulau Bawean. Oleh karena itu, kami akan melakukan pengembangan terhadap Bandara Harun Thohir
yang antara lain adalah pertama, perpanjangan runway untuk pesawat berkapasitas yang lebih besar, dan perluasan bandara dalam rangka menjadikan Bandara Harun Thohir sebagai bandara berkelas internasional. Untuk memaksimalkan fungsi bandara sebagai penunjang pariwisata, Kemenparekraf akan menjadikan Bandara Harun Thohir sebagai salah satu pusat transit penerbangan melalui kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan selaku pemegang wewenang dalam penentuan rute transportasi udara di wilayah Indonesia, serta memberikan durasi transit yang lebih lama bagi penerbangan internasional, guna memberikan kesempatan kepada turis untuk mengenal secara sekilas Pulau Bawean selama proses transit, dengan harapan di kemudian hari akan timbul rasa penasaran untuk mengunjungi Bawean suatu hari nanti. Next. Selanjutnya adalah pembuatan jalur baru. Untuk akses menuju Pulau Bawean, baik dari jalur darat, laut maupun udara, masih terbatas oleh jadwal transportasi yang minim. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan jadwal dan akses menuju Pulau Bawean dengan menambah jalur transportasi baru dari daerah terdekat, seperti dari Kabupaten Lamongan yang berpotensi menggabungkan pariwisata Bawean dengan wisata bahari Lamongan dengan menggunakan kapal motor, dan menambahkan jalur pesawat dari Batam. Dengan penambahan jalur baru ini, akan mempermudah wisatawan lokal maupun mancanegara untuk mengunjungi Pulau Bawean. Next. Lalu pembangunan tower telekomunikasi. Mengapa pembuatan tower telekomunikasi ini perlu? Dengan membangunnya tower telekomunikasi ini akan memperluas jaringan internet untuk penggunaan sehari-hari masyarakat sekitar dan para wisatawan saat berkunjung ke Pulau Bawean. Next. Saat ini, Pulau Bawean memang sudah terjangkau jaringan internet. Tetapi bukan berarti warga dengan mudah mendapatkan sinyal internet tersebut. Terbukti dari lampiran berita yang tertera, masih banyak lokasi di Pulau Bawean yang belum terjangkau jaringan internet. Maka dari itu, pembangunan tower ini penting untuk menunjang kepentingan warga lokal dan para wisatawan. Next. Selanjutnya yaitu bidang sosial budaya. Pada bidang sosial budaya ini, next, yang pertama yang perlu diperhatikan dalam program kami adalah pembentukan Pulau Batik Bawean. Hadirin yang terhormat, tentu kita semua sangat mengetahui jika Indonesia dikenal oleh dunia melalui batik. Maka, melalui peluang ini, kita dapat menambah ketertarikan dari Pulau Bawean dengan memberikan kegiatan membatik. Uniknya, membatik menjadi salah satu kurikulum wajib bagi santri yang ada di Pulau Bawean, sehingga dari sumber daya manusia sudah sangat memadai, sehingga butuh potensi untuk dapat dikembangkan kembali. Salah satu atau salah dua dari motif batik yang khas dari Pulau Bawean ini yaitu ada jukong, yang merupakan kapal kecil nelayan, dan tanduk rusa Bawean yang sangat khas. Yang kedua yaitu sentra anyaman Bawean. Di Bawean ini telah ada sentra anyaman Bawean yang berada di Desa Gunung Teguh, yang dapat kita kembangkan kembali menjadi desa wisata. Kelebihan dari anyaman Bawean ini yaitu memiliki banyak corak yang sangat bervariasi, sehingga dengan adanya sentra anyaman ini, wisatawan dapat membeli, melihat, dan belajar proses pembuatan berbagai jenis souvenir berbahan anyaman, seperti tikar, tas, dan dompet. Next. Selanjutnya yaitu seni pertunjukan khas Bawean. Bawean, selain dikenal dengan wisata alam, juga dikenal dengan seni pertunjukannya, yaitu ada tarian Mandailing. Tarian Mandailing merupakan tarian khas dari Pulau Bawean yang disajikan untuk menyambut para tamu istimewa. Kemudian ada hadroh, yang merupakan seni menabuh yang diisi dengan lagu-lagu Islami. Kemudian ada tungka, yang merupakan seni pertunjukan musik menggunakan lesung penumbuk padi. Dan iramanya menggambarkan suasana musim panen yang ditunggu-tunggu oleh petani di Bawean. Next. Program yang berikutnya adalah pembangunan galeri seni. Galeri seni dari Bawean ini bertujuan untuk memperkenalkan dan menampilkan kebudayaan dan tradisi unik yang dimiliki oleh Bawean, seperti alat musik tradisional, miniatur rumah tradisional, batik khas Bawean, dan hasil kerajinan masyarakat Bawean yang dikemas secara interaktif dengan bantuan teknologi digital. Informasi yang diberikan akan dalam bentuk audio, video, maupun tulisan yang tersedia dalam berbagai bahasa. Selain ingin memperkenalkan budaya, galeri ini juga dibangun untuk tujuan edukasi, sebagai alternatif dalam mempelajari tradisi budaya Bawean
dengan cara yang lebih modern dan menyenangkan. Pada galeri ini juga tersedia auditorium untuk menyuguhkan tarian tradisional dan seni pencaksilat dengan jadwal yang teratur setiap bulannya. Galeri Seni Bawean juga menyediakan wadah bagi masyarakat Bawean untuk meletakkan kerajinan mereka pada toko cenderamata yang terdapat di gedung galeri untuk kemudian diperjualbelikan kepada turis yang mengunjungi galeri seni. Next. Selanjutnya mengenai pemberdayaan SDM. Next. Dalam hal ini, Bapak Ibu Dewan yang terhormat, kami menemukan permasalahan dari hasil penelitian akademisi bahwa salah satu permasalahan pariwisata Indonesia ialah kurangnya kualitas SDM pariwisata kita. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran pelaku usaha pariwisata mengenai pentingnya sertifikasi SDM pariwisata, serta kurangnya LSP yang berfokus di sektor pariwisata. Atas permasalahan tersebut, maka di sini kami, Kemenparekraf, akan mendirikan LSP pariwisata di Gresik dalam rangka untuk menghasilkan SDM pariwisata Bawean yang tersertifikasi. Hal ini kemudian didukung pula dengan sosialisasi oleh staf ahli khusus kami kepada pelaku usaha pariwisata tentang pentingnya SDM pariwisata yang tersertifikasi, guna memberikan kesadaran agar pelaku usaha pariwisata tergerak untuk memastikan SDM mereka berkualitas sesuai standar. Next. Bapak Ibu yang terhormat, promosi sebagai solusi terakhir kami. Melihat sebelumnya yang memberikan banyak solusi untuk meningkatkan wisata Pulau Bawean yang kurang efektif, sehingga kami memberikan beberapa solusi di bagian promotion. Yang pertama, marketing strategi, icon, dan web promotion. Next. Marketing strategi ini melibatkan key opinion leader, yaitu Atta Halilintar, Wonderful Indonesia, dan Kemenparekraf. Sistemnya dengan Atta Halilintar datang ke Bawean sebagai wisatawan dan mengkritik daerah tersebut yang sangat berpotensial dan merendahkan daerah tersebut. Setelah itu, video menjadi viral dan pemerintah langsung bergerak. Seakan pemerintah mendengar keluhan dari masyarakat dan pemerintah menggerakkan beberapa kebijakan, solusi untuk meningkatkan potensi Bawean. Maka dengan sistem tersebut membuat awareness terhadap Pulau Bawean menjadi sangat tinggi. Next. Kedua ada icon. Manusia sangat mudah dan mengingat. Adanya simbolis menjadi kemudahan untuk mengingat suatu objek tersebut. Maka dengan itu, kami memberikan saran untuk adanya ikon berbentuk rusa Bawean yang kental dengan khasnya berasal dari Bawean. Dengan rusa ini nantinya akan mengingat Pulau Bawean. Next. Selanjutnya untuk web promotion, kami Kemenparekraf berencana untuk bekerja sama dengan website resmi Wonderful Indonesia, sehingga wisatawan dapat memperoleh informasi lengkap seperti akomodasi, transportasi, hingga atraksi yang ada di Pulau Bawean ini. Next. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, dengan solusi yang sudah kami rencanakan, maka dapat saya simpulkan bahwa permasalahan-permasalahan yang ada di Pulau Bawean dapat kami atasi. Yang pertama, di bidang infrastruktur, kami akan memaksimalkan potensi alam yang sebenarnya melimpah tetapi kurang dimanfaatkan, sehingga Pulau Bawean dapat menjadi tempat wisata yang terintegrasi, aman, nyaman, dan asri. Yang kedua, memperkenalkan dan memperdalam budaya di daerah Gresik, yang khususnya di daerah Bawean, sehingga permasalahan mengenai budaya yang mulai pudar ataupun kalah persaingan dengan budaya lain dapat teratasi. Yang ketiga, pemberdayaan sumber daya manusia. Kami akan mengedukasi warga Bawean dalam hal pariwisata sehingga dapat menambah mata pencaharian untuk warga lokal. Diharapkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Gresik dapat kami kurangi. Yang keempat, kurangnya eksplorasi Pulau Bawean kepada masyarakat dapat diatasi dengan promotion, sehingga tercipta awareness, sehingga masyarakat dapat tertarik untuk mengunjungi Pulau Bawean. Harapannya dari semua komponen yang sudah kami sebutkan dapat memenuhi Sustainable Development Goals yang sebelumnya sudah rekan saya jelaskan.
Sustainable Development Goals yang sudah dicanangkan oleh United Nations Development Program akan kami penuhi 3 poin utama, yaitu poin ke-8, 9, dan 10. Untuk poin ke-8 mengenai Decent Work and Economic Growth akan dipenuhi dengan meningkatkan kualitas wisata di Pulau Bawean dan pemberdayaan sumber daya manusia. Untuk poin ke-9 mengenai Industry, Innovation, and Infrastructure dengan pembangunan infrastruktur, pembangunan sosial budaya, dan promosi. Poin ke-10 mengenai Reduce Inequalities dengan pemberdayaan sumber daya manusia, terutama di Pulau Bawean itu sendiri. Sekian penjelasan mengenai program yang kami ajukan. Kami sangat berharap program ini dapat segera terrealisasikan. Selamat siang dan terima kasih.